Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Khairul Huda di channel Ayoles. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas penilaian akhir tahun untuk tahun pelajaran 2022 ke atas. Dan untuk mata pelajaran yang kita bahas kali ini adalah Pendidikan Agama dan Budi Pekerti untuk satuan pendidikan SMP negeri maupun swasta untuk kelas 7 semester genap. Adik-adik, ini merupakan part ketiga ataupun pembahasan tentang soal uraian untuk PAT, PAI kelas 7 semester genap. Bagi adik-adik yang belum melihat video pembahasan dari soal nomor 1 sampai soal nomor 40 pilihan ganda beserta pembahasan, silahkan nonton dulu, dicek di channel kakak, silahkan masuk ke channel kakak. Dan bagi adik-adik yang menginginkan pembahasan soal lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti secepat mungkin akan kakak buatkan dan kakak upload di YouTube ataupun channel kakak. Bagi yang belum subscribe, bisa dilakukan terlebih dahulu supaya dan tekan tombol loncengnya supaya nanti ketika kakak mengupload video baru, adik-adik bisa langsung dapat kunci jawaban ataupun pembahasannya. Baiklah adik-adik, tanpa berpanjang lebar, mari kita langsung bahas. Siapkan buku catatannya dan tulis kunci jawabannya. Oke, kita mulai dari soal uraian. Soal nomor 41. Perhatikan Quran surat Al-Imran 334 berikut. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jelaskan makna yang terkandung dalam ayat tersebut dalam hubungannya dengan pergaulan sehari-hari di sekolah. Nah, di sini kira-kira artinya ini sudah kakak buatkan ya kunci jawabannya di sini, tapi kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Soal nomor 41 ini terkait masalah yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu berbuat infak. Kemudian apa saja di sini sudah kakak tuliskan, yaitu yang pertama berinfak atau bersodakoh di lingkungan sekolah. Yang selanjutnya menahan amarah, tidak mudah emosi dalam pergaulan, jadi tidak mudah tersinggung, tidak mudah emosi ketika ada bercandaan dengan teman. Kemudian yang selanjutnya mudah memaafkan kesalahan orang lain dalam pergaulan. Yang selanjutnya gemar melakukan kebaikan pada setiap kesempatan. Nah, ini merupakan beberapa tindakan yang mana mencerminkan dari Quran surat Al-Imran 334 ini. Jelaskan makna yang terkandung dalam ayat tersebut dalam hubungannya dengan pergaulan kehidupan sehari-hari di sekolah. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 42. Jelaskan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Mikail. Yang kita ketahui bahwasannya malaikat Mikail itu adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membagikan rezeki. Nah, kira-kira apa nih contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Mikail? Yaitu yang nomor 42, itu berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang halal, yang baik untuk keberkahan hidup, karena kita tahu malaikat Mikail sudah ditugasi untuk membagikan rezeki. Selama kita masih mau berusaha menjemput rezeki yang dibagikan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, maka yakin kita akan tetap dapat makan dan kita akan tetap mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke soal nomor selanjutnya, soal nomor 43. Bagaimana cara berbakti dan menghormati kedua orang tua ketika sudah meninggal? Nah, bagaimana cara berbakti atau menghormati kedua orang tua ketika sudah meninggal? Yaitu dengan cara satu, mendoakan kedua orang tua agar dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala jika keduanya muslim. Yang selanjutnya melaksanakan wasiat kedua orang tua. Jadi wasiatnya apa? Sebagai contoh, ada wakaf tanah, ada apapun yang diwasiatkan oleh kedua orang tua, itu harus mengikuti dan melaksanakannya. Nomor 3, menyambung silaturahmi yang telah dilakukan kedua orang tua semasa hidup. Jadi yang dulu sering dikunjungi oleh kedua orang tua, itu ketika beliau sudah meninggal, kita harus melanjutkan silaturahim kepada beliau-beliau ataupun mungkin teman, sanak famili, saudara dari kedua orang tua kita. Yang keempat, menjaga nama baik kedua orang tua.
Jangan sampai ketika orang tua kita sudah meninggal, di situ malah kita jelek-jelekan. Nah, itu adalah salah satu ciri yang tidak berbakti kepada kedua orang tua. Kita lanjut ke soal nomor 44. Sebutkan adab-adab yang harus kita lakukan ketika khatib ataupun orang yang khutbah ya. Khatib itu adalah isim fa'il dari khataba, yang mana khatib itu artinya sedang menyampaikan khutbah Jum'ah. Oke, orang yang menyampaikan khutbah. Nomor 44 jawabannya, ketika khatib sedang menyampaikan khutbah Jum'ah, kita harus diam dan mendengarkan, tidak boleh berbicara satu kata pun. Itu adalah cara ataupun bentuk perilaku yang wajib kita lakukan ketika sang khatib sedang berdiri dan menyampaikan khutbah pada waktu sholat Jumat. Oke, mari kita lanjut ke soal nomor 45. Soal terakhir untuk soal penilaian akhir tahun PAI kelas 7. Soal nomor 45, mengapa Al-Khulafaur Rasyidin yang pertama, Abu Bakar, diberi gelar Asy-Syiddiq? Nah, kira-kira mengapa nih yang diberikan gelar Asy-Syiddiq itu hanya Abu Bakar? Kalau Umar itu Umar Al-Faruq, Utsman itu gelarnya apa ya? Umar nggak ada ya, belum ada tapi kakak lupa. Utsman bin Affan. Kalau Ali bin Abi Thalib itu dengan keistimewaan itu penyebutannya ataupun doanya. Kalau yang lainnya radhiyallahu an, kalau Ali itu penyebutannya adalah karamallahul wajhah, itu karena semasa hidupnya beliau tidak pernah melihat kemaluannya. Itu adalah salah satu karamah dari Ali bin Abi Thalib. Nah, kita kembali lagi ke soal ini. Mengapa Al-Khulafaur Rasyidin yang pertama Abu Bakar diberi gelar Asy-Syiddiq? Nah, kira-kira mengapa diberi? Ya, yaitu karena Abu Bakar diberi gelar Asy-Syiddiq karena beliau langsung membenarkan berita adanya Isra dan Mi'raj yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Isra Mi'raj itu seperti yang kita ketahui adalah perintah untuk melakukan sholat 5 waktu. Nah, ketika turunnya atau peristiwa ataupun terjadinya peristiwa Isra Mi'raj itu adalah Abu Bakar Asy-Syiddiq lah yang mana langsung membenarkan dan percaya akan adanya Isra Mi'raj, perintah untuk sholat 5 waktu. Baiklah adik-adik, terima kasih telah membersamai kita di Ayo Les. Setia selalu belajar bersama kita. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kakak doakan semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini banyak yang keluar pada waktu ujian, serta mendapatkan nilai yang maksimal. Amin. Sekian dari kakak. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Jangan lupa untuk dipencet subscribe-nya, tanda lonceng, supaya tidak ketinggalan materi dari kakak selanjutnya. Baiklah kakak akhiri, terima kasih. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.